Hai semuanya, selamat datang di channel Mupi 81. Kali ini kita akan membahas film action yang berjudul The Adam Project yang rilis tahun 2022. Film ini akan berfokus pada seorang petualang Adam Reed. Ia adalah seorang pilot pesawat tempur dari masa depan tahun 2050 yang secara tidak sengaja mendarat di tahun 2022. Saat menjalankan misi rahasia, ia bertemu dengan versi dirinya yang berusia 12 tahun. Keduanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi Adam dewasa untuk menghentikan penemuan perjalanan waktu yang dibuat oleh ayah mereka. Keduanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi Adam dewasa untuk menghentikan penemuan perjalanan waktu yang dibuat oleh ayah mereka yang di masa depan disalahgunakan dan menyebabkan kekacauan global. Dalam perjalanan ini, Adam dewasa menghadapi masa lalunya, memperbaiki hubungan emosional dengan dirinya yang lebih muda, serta kembali memahami kasih sayang ayahnya. Film ini memadukan aksi humor dan drama keluarga dengan tema besar tentang kehilangan, rekonsiliasi, dan kesempatan kedua. Bagaimana keseruannya? Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan cemilan, sesuaikan posisi rebahan, dan inilah The Adam Project. Skuy! Cerita diawali dengan kita yang akan diperkenalkan dengan seorang pilot penjelajah waktu yang sedang diterbangkan oleh seseorang yang bernama Adam. Ia terbang melintasi atmosfer bumi, ternyata ia sedang dikejar oleh pesawat lain. Beruntung, Adam sempat mengaktifkan prosedur membuka lubang lompatan waktu. Kita berpindah kepada tahun 2022 yang dimana Adam saat ini masih kecil. Ia menghina teman sekelas yang membuat ia dikejar dan dihajar oleh temannya tersebut. Huh? No more jokes? Oh, I'm gonna enjoy this. Who talks like that? Did you order like a bully starter kit on Amazon or something? Ibunya Adam yang bernama Ellie pun kesal terhadap anaknya yang selalu membuat masalah dengan temannya itu. Namun Adam tidak peduli dengan omongan ibunya dikarenakan ia masih sedih akibat kematian ayahnya 1 tahun yang lalu yang membuatnya selalu bersikap tidak sopan. My job. It's the third time you've been suspended for fighting. I know, you'd think I'd be better at it by now. This goes on your permanent record. Do you get that? Do you care about your future? Do you? Son, you better start caring because the future is coming. Setibanya di rumah, ibunya Adam berpamitan untuk pergi makan malam bersama dengan rekan kerjanya. So the boy who got suspended. I love you, honey. I love you too, Mom. Di malam harinya itu terlihat Adam yang sedang asik main game pesawat. Tiba-tiba listrik di rumahnya padam dan anjingnya yang bernama Hawking tiba-tiba bertingkah aneh. Hawking berlari menuju tengah hutan. Melihat itu Adam pun mengikutinya. Dan ya, Adam terkaget-kaget melihat pohon-pohon terbakar bagian atasnya. Dikarenakan tidak ada apa-apa, Adam kembali. Dan sesampainya di rumah, Adam mendengar sesuatu di dalam gudang. Lalu ia pun menghampiri gudang tersebut dan tiba-tiba... Take it easy. Or, fall down and scream. Dan ya, ternyata itu Adam dewasa. Ia kembali ke masa lalu untuk menemui dirinya sendiri saat masih kecil. Adam dewasa ternyata terluka. Ia melihat anjingnya nurut kepada Adam dewasa. Lantas ia kebingungan melihat hal tersebut. Adam dewasa memberitahu bahwa dirinya bukan orang jahat dan meminta Adam kecil untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah ia mengambil makanan dan membasuh lukanya. Melihat itu, Adam kecil terheran-heran dan menanyakan tentangnya, tetapi Adam dewasa tidak memberitahu semuanya. Adam kecil pun terkejut saat Adam dewasa mengetahui semua hal tentang dirinya. Ya, Adam dewasa menjelaskan bahwa dia adalah Adam di masa depan. Ia lalu mengajak Adam kecil menuju ke tengah hutan untuk mengaktifkan pesawat penjelajah waktu yang membutuhkan kunci DNA Adam kecil.
Setelah mereka berdua memasuki pesawat tersebut, Adam dewasa memprogram untuk memperbaiki pesawat tersebut. Dan ternyata proses memperbaikinya memakan waktu 1 hari penuh sampai selesai. Melihat itu, Adam dewasa memutuskan untuk menginap sambil memulihkan lukanya. Setibanya di dalam gudang, Adam dewasa mengeluarkan sebuah foto yang ternyata itu istrinya yang bernama Laura. Di dalam rumah, Adam kecil menemui teman ibunya. Ia mengejek teman ibunya yang memiliki jenggot mirip dengan bulu biji yang dibangga-banggakan. Ibunya yang mendengar itu kesal kepada anaknya ini selalu saja bersikap kurang ajar. Di gudang, Adam dewasa yang melihat ibunya di tahun 2022 masih hidup, lantas melihat hal tersebut, ia meneteskan air matanya. Keesokan hari setelah ibunya berangkat kerja, Adam kecil menghampiri Adam dewasa. Ia mengajaknya keluar untuk membeli obat. Sebelum mereka pergi, Adam dewasa membawa pakaian sang ayah dan ia juga memberitahu Adam kecil bahwa sebenarnya ia ingin pergi ke tahun 2018 untuk menemui seseorang. Tetapi karena pesawatnya diserang musuh, jadinya ia tidak sengaja malah pergi ke tahun 2022. Wait, you stole the jet? Well, it's encoded to me, so I didn't exactly steal it. I borrowed the shit out of it. There's a difference. Give me some cash. You don't have any money? No, we don't use money in the future. Di saat Adam dewasa sedang membeli obat di luar, Adam kecil ditemui oleh teman sekelasnya. Ia kembali diajak berbincang dan menghajarnya dikarenakan tubuhnya yang kecil. Adam dewasa yang tiba-tiba muncul tidak memarahi mereka, justru ia memberitahu Adam kecil untuk jangan takut, dia harus melawan jika tidak menghajar terus-menerus. I'm gonna smoke your banana, mother. No, that's not what we talked about. Adam dewasa yang melihat Adam kecil kalah, ia langsung mengancam teman sekelasnya yang dulu ia benci. Adam dewasa menyuruh mereka agar tidak mengganggunya lagi. Jika tidak, ia akan menghajar mereka. Sesampainya di rumah, Adam dewasa meminta maaf. Ia juga tidak bermaksud membiarkan Adam kecil terluka. Dia begitu untuk Adam kecil menjadi kuat. Tiba-tiba Adam kecil menunjukkan foto seorang wanita. Ia bertanya siapa wanita tersebut. That's my wife, Laura. You have a wife? No, we do not have a wife anymore. Di malam harinya, Adam mengunjungi sebuah bar. Ia lalu melihat ibunya juga ada di sana. Adam mendengar ibunya yang sedang mengeluh mengenai sikap anaknya yang selalu melawan sejak kematian ayahnya. Ibunya juga merasa bahwa anaknya tidak menyayanginya lagi. Adam yang mendengar hal tersebut memberitahu kepadanya bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, anak itu mencintai ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Oh, hey, he doesn't hate you. He loves you. More than he knows. Hey! Keesokan harinya di suatu tempat, kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Maya. Ia menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Adam. Di tempat lain saat mereka sarapan, Adam dewasa menceritakan saat pertama kali dia bertemu dengan Laura di dalam kampus. Adam dewasa menawarkan Laura untuk mengantarnya dikarenakan Laura yang suka salah masuk ruang kelas. Sejak kejadian itu, mereka berdua langsung jatuh cinta. Ia juga memberitahu bahwa istrinya tiba-tiba menghilang saat melompati waktu ke 2018. Dan ya, Adam ingin kembali ke tahun 2018 untuk menolong istrinya dan memberhentikan proyek lompatan waktu yang dibuat oleh ayah mereka. Yang dimana di masa depan proyek ayah mereka disalahgunakan oleh Maya yang membuat di tahun 2050 mendapati kekacauan. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba That's a lightsaber, dude. Quiet now. Time to go. Let's go. ya, tanpa disangka-sangka,
Adam diserang oleh anak buah Maya. Maya juga menurunkan salah satu orang kepercayaannya, yaitu seorang pria botak yang bernama Cerritos. Ia adalah pilot hebat tetapi jahat dan dia adalah kepala keenam, Sorian. Adam dewasa pun mengejeknya yang membuatnya kesal. Ever tell you talk too much? All the Let's time. come up. Maya yang melihat mereka adu cungur memberhentikan mereka. Ia memaksa Adam untuk kembali ke tahun 2050 tetapi Adam menolaknya yang membuat Maya kesal dan menyuruh anak buahnya membawa paksa Adam. Tapi tiba-tiba ya, itu ternyata Laura istrinya Adam. Ia mengajak mereka berdua untuk lari ke tempat persembunyiannya. Di mobil Adam menanyakan Laura bagaimana ia selamat dan Adam dewasa juga mengenalkan Adam kecil kepadanya. Well, you've always said that you wished you'd met me earlier. Here I am. Dan di tengah itu ternyata mereka diikuti oleh Maya dan anak buahnya yang membuat mereka memasuki hutan. It's about to get busier. Stop the car. What? Stop! Akhirnya mereka berhasil menghabisi anak buahnya Maya. Laura lalu mengajak kedua Adam ke persembunyiannya. Sesampainya di sana, Adam dewasa bertanya kenapa Laura melompat ke tahun 2018 dan menghilang. Laura menjelaskan bahwa dia menemukan data mencurigakan. Ia melihat pesawat penjelajah waktu yang kembali dari tahun 2018. Namun tidak ada catatan orang yang pernah berangkat ke sana. Ya, sepertinya seseorang ada yang datang ke tahun 2018 untuk merubah masa depan dan menghapus data tersebut. Laura menyimpulkan fakta bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah Maya. Maya pergi ke tahun 2018 karena di tahun itu proyek akselerator magnetik yang dibuat Maya bersama ayahnya Adam yang bernama Lois baru dimulai. Di luar, Laura meminta Adam dewasa untuk kembali ke tahun 2018. Ia harus menggagalkan penemuan mesin penjelajah waktu tersebut. Namun Adam menolak hal itu yang artinya mereka berdua tidak pernah bertemu lagi karena masa depan akan berubah. Laura meyakinkan Adam meski masa depan berubah, memori di masa kini akan menyisakan ketara di otak mereka yang membuat deja vu. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba alarm di rumah Laura berbunyi. Dan ya, itu adalah anak buah Maya yang sedang OTW menuju mereka. Melihat hal tersebut, Laura langsung menyuruh mereka bergegas pergi menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan Laura akan menahan mereka, meski terasa berat bagi Adam, ia terpaksa pergi. Sementara Laura bersiap-siap melawan anak buah Maya dan... Boom. Di dalam hutan, Adam dewasa terpaksa untuk mengajak Adam kecil karena luka di tubuhnya belum sembuh yang membuat pendeteksi DNA tidak berfungsi pada dirinya. Awalnya Adam kecil menolak untuk ikut. Adam dewasa pun menjelaskan bahwa Adam akan bertemu dengan ayah mereka di saat masih hidup. Mereka pun langsung menghidupkan pesawatnya dan langsung melesat. Sementara itu, Laura telah dikepung oleh anak buah Maya. Maya pun dengan teganya langsung membumbun Laura dan langsung melesat juga mengejar Adam. Yes, I did. Oh my god, 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 oh my god.
don't pull this off, we're not getting back, either one of us. Punch that shit. Oh, yeah. Dan ya, mereka berdua sampai ke tahun 2018, lalu keduanya pun langsung mendatangi ayah mereka yang sedang mengajar para mahasiswa. Setelah kelas selesai, Adam menemui ayah mereka, Lois, dan memberitahu bahwa dia adalah Adam di tahun 2050 yang kembali ke masa lalu. Setelah Adam bercerita, ayahnya pun tidak menyangka kalau temuannya benar-benar menjadikan penjelajah waktu itu nyata. Namun ia kesal terhadap anaknya yang kembali ke masa lalu. Adam pun mencoba menjelaskannya, tetapi No, can you please just shut up for a second? No, I'm not gonna listen. For a second I'm not gonna and listen listen to to you me, because okay? what Shut you the are physics doing fountain is in your reckless. face. Dad! Are you okay? God, it's fine. I'm fine. So, But you get. We don't hit people in this family. What was that? Adam menjelaskan bahwa Maya telah menyabotase masa depan dengan menyingkirkan Lois dan memonopoli mesin penjelajah waktu. Namun Lois tidak peduli dan ia tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa depan. Ia juga tidak percaya Maya bakal berbuat senonoh dikarenakan dia juga bakal tahu konsekuensinya. Ia juga mendanai Lois bertahun-tahun. Di dalam motel, Lois meminta maaf kepada mereka. Ia tidak ingin merubah jalannya waktu karena menurut seorang ilmuwan hal tersebut tidak boleh. Adam dewasa kemudian menyebut kalau ayahnya itu terlalu tergila-gila dengan ilmu pengetahuan sampai melupakan keluarganya sendiri, bahkan membuat Adam kecil merasa kesepian. Adam dewasa yang kesal kemudian pergi meninggalkan mereka. Ketika ayahnya akan pergi, Adam kecil ingin memberitahu mengenai Lois meninggal. Namun ayahnya menolak untuk mengetahuinya. Lois ingin agar hidupnya berjalan dengan apa adanya. Di tempat lain, Maya di masa depan menemui dirinya di tahun 2018 dan tanpa basa-basi Maya di masa depan memberitahu tentang situasinya yang berubah. God, I was such a nerd. Will you please just stop talking? Everything you asked me to do, the stock buys, the offshore accounts, all of it. It's unethical. And illegal. This isn't a joke. Adegan berpindah kepada Adam yang sedang melihat foto istrinya dan tiba-tiba Adam kecil mendatangi Adam dewasa. Dia mengetahui perasaan Adam dewasa yang membenci ayahnya itu. Perasaan itu muncul setelah ayah mereka meninggal karena mereka sangat merindukan sosok ayah. And I remember some stuff that you maybe don't want to. Oh, yeah? Like what? Play catch with us. Almost every night. Catch. You get home from work. Be so tired. And I'd be in the yard throwing the ball against the pitchback. You remember the pitchback, right? Paginya kita diperlihatkan dengan Lois. Ia bertanya kepada istrinya, apakah dia terlalu sibuk sampai melupakan keluarganya, terutama Adam. Istrinya menjawab tidak, Lois adalah sosok ayah terbaik di dunia ini. Adam juga tidak butuh ayah yang sempurna, namun yang dia butuhkan adalah kasih sayang dan waktunya. I have good news for you. He doesn't need perfect. He just needs you. Your cooking makes you a borderline serial killer, but the rest of you is pretty awesome. Ellie. You know I love you. Di tempat lain mereka berdua menyusup ke dalam markas Maya, tempat kerja ayahnya yang dimana mesin akselerator magnetik disimpan di sana. Adam dewasa pun maju sendirian tetapi ia langsung dihadang oleh anak buah Maya. Adam kecil pun langsung mengeluarkan drone, langsung saling kerjasama untuk menghabisi anak buah Maya. Dan di saat Adam akan ditabrak mobil, tiba-tiba
Ya, untungnya Louis datang dan menyelamatkan anaknya. Adam lalu menanyakan mengapa ia datang. Ayahnya pun memberitahu bahwa Adam akan menghancurkan mesin akselerator magnetik. Padahal jika mesin itu hancur, Maya akan bisa membuatnya lagi. Ayahnya pun memberitahu bahwa hal yang harus dihancurkan adalah hard disk yang disimpan algoritma perjalanan waktu. Jadi mereka harus menghancurkan hard disk tersebut. Tidak ada orang yang bisa membuatnya lagi. This is where you work. Yes. It only took you 44 years to bring me here. Fair. Di luar, Maya menemukan lokasi Adam kecil dan langsung membawanya. Adam dan ayahnya pun berhasil memasuki ruangan mesin akselerator magnetik. Mereka berdua langsung mengambil hard disk itu, tetapi tiba-tiba Maya? Long time no see. Oh, this shit's about to get weird. kedua Maya muncul dengan menyandra Adam kecil. Ia memaksa Adam dewasa untuk menyerahkan hard disk tersebut. Maya juga tidak akan segan-segan untuk menghabisi Adam kecil jika Adam menolaknya. Tetapi Adam dewasa malah bimbang yang membuat ayahnya dan Adam kecil kesal. Di saat mereka debat, tiba-tiba I need to think it through. I'm about to lose my shit here! Give her the Give her drive. the drive, man. Please, Just just give do her it. the drive. Adam kecil pun berhasil meloloskan diri, tetapi tembakan Maya meleset dan mengenai mesin akselerator. Hal tersebut pun membuat mesin mulai bereaksi dan menarik benda-benda besi. Salah satu anak buah Maya pun menarik Adam kecil. Melihat itu Adam dewasa akan menolongnya. Ia dihadang oleh pria botak dan pertarungan mereka pun dimulai. Sementara itu Louis menstabilkan mesin dan terlihat Adam dewasa masih bertarung melawan pria botak tersebut, dan di saat Adam dewasa akan terpojok, Adam kecil pun langsung melepaskan dirinya dan ia lalu membawa pedang saber milik Adam dewasa dan langsung menantang pria botak tersebut. Ever had your ass kicked by a 12-year-old nerd with an inhaler? Supper time, Spanky. Nope. Adam dewasa yang melihat Adam kecil kalah, ia langsung bangkit dan menghajar pria botak tersebut. Pria botak itu ternyata masih bisa melawan yang membuat Adam dewasa terpojok lagi, tapi tiba-tiba ya, si pria botak pun terkena pintu besi yang membuatnya masuk ke dalam mesin akselerator. Louis yang tidak bisa menstabilkan mesin tersebut menyuruh mereka pergi, tetapi ketiganya dihadang oleh kedua Maya. Maya memaksa untuk menyerahkan hard disk tersebut, tetapi Adam menolak untuk menyerahkannya. Maya tua pun menyuruh Maya muda untuk menembak mereka, tetapi ia tidak bisa, yang membuat Maya tua semakin kesal. Ia pun langsung menembakkan senjatanya yang ternyata peluru itu berbelok dan menembus dada Maya muda. Ya, Maya muda pun maut yang membuat Maya tua pun menghilang. Mereka bertiga langsung berlari keluar dari gedung tersebut. Sesampainya di rumah, ayahnya mengajak mereka bermain tangkap bola, sadar bahwa mereka berdua akan menghilang karena mereka telah merubah masa depan. Ayahnya juga meminta maaf kepada kedua Adam itu karena membuat mereka sedih dengan kematiannya. Ayahnya juga tetap tidak ingin mengetahui kapan dan bagaimana dirinya maut. Ia juga memberitahu mereka berdua bahwa dia sangat menyayangi mereka. Di saat mereka akan bermain lempar bola, Adam dewasa memberitahu Adam kecil untuk jangan pernah menyakiti hati ibunya lagi. Adam dewasa juga meminta Adam kecil untuk memeluk ibunya tersebut. Di saat mereka sedang bermain bola, tiba-tiba kedua Adam pun menghilang.
Di tahun 2022, Adam kecil tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia langsung memeluk ibunya dengan sangat erat karena Adam sangat menyayangi ibunya itu. Di tahun 2050 kemudian di dalam kampus, Adam dewasa yang sedang belajar ditemui oleh seorang wanita yang salah masuk ruang kelas. Dan ya, wanita itu adalah Laura. Mereka berdua langsung akrab. Adam pun menawarkan dirinya untuk mengantar Laura ke kelasnya dan film pun tamat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.